Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang mukmin haruslah ada peningkatan. Kalaulah hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang merugi. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Namun apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Kalaulah tahun yang lalu kita bertakwa kepada Allah atas dasar kewajiban ataupun atas dasar ketakutan, kita tingkatkan takwa kita sekarang atas dasar cinta. Artinya tak ada yang kita lakukan kecuali atas dasar cinta, dan kita mengakui bahwa kita hamba yang membutuhkan Tuhan kita. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Adha selalu menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail alaihissalam, dan figur sang ibu luar biasa Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada putra tercintanya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya diganti dengan kibas ataupun kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa yang dapat kita petik dalam sirah dan kehidupan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah kepada Nabi Ibrahim, fa aina tadhhabun? Kemana engkau hendak pergi? Ketika Nabi Ibrahim yang dikenal kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta, beliau ditanya, hendak kemana engkau pergi? Maka beliau menjawab, kata Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Seperti apa yang khatib bacakan saat salat tadi, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim menjawab, artinya sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku dan memberi petunjuk padaku. Bagi Ibrahim, tujuan akhir hidup manusia bukan kekayaan,
bukan pangkat, bukan jabatan dan sebagainya, tetapi tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada Ibrahim adalah pertanyaan moral yang penuh makna. Hendak dibawa kemana harta kita? Hendak dibawa kemana jabatan kita? Hendak dibawa kemana pangkat kita? Hendak dibawa kemana ilmu kita? Hendak dibawa kemana tubuh kita? Di tengah kesibukan manusia dengan berbagai aktivitasnya, maka menjadi penting untuk menanyakan kembali pertanyaan Ibrahim kepada diri kita masing-masing. Nanti kalau saya mati, seperti apa saya? Bagaimana saya melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Apakah saya dapat menjawab pertanyaan oleh malaikat-malaikat Allah? Karena kita bisa jadi yang primer bagi manusia secara faktual dewasa ini adalah menghindari apapun yang menyakitkan baginya, lalu juga mengerjakan apapun yang dirasakan menyenangkan, sehingga muncul hanyalah kehidupan materi dunia belaka. Tujuan hidup kita lagi-lagi seperti teladan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah harus tertuju pada Allah, Tuhan semesta alam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, hidupku hanyalah untuk Allah. Setiap salat kita selalu seringkali mengikrarkan dalam lisan kita, maka harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Pelajaran berharga lainnya yang kita bisa teladani dari Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan yang luar biasa, bukan anak yang punya pangkat setinggi langit. Karena apalah arti anak kaya, anak berpangkat dan jabatan, anak yang pintar tapi mereka tak soleh. Karena itu kata kuncinya adalah anak soleh. Untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Pertama, keluarga adalah hal utama yang pertama dan mewujudkan anak soleh. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan solehah pasti tidak luput dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama kepada Nabi Ibrahim sejak dini. Kalau tak diajarkan agama, ketika ditawarkan untuk disembelih, tentunya anak itu akan lari, akan kabur, akan tak mau dekat dengan orang tuanya. Karena ia tahu apa yang diperintahkan Nabi adalah wahyu dari Tuhannya, maka anaknya menjawab dengan kalimat yang bahagia. Kedua, memberi keteladanan uswah pada anak-anak kita. Kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah metode keteladanan. Metode memberikan contoh sebelum menyuruh, metode memberikan contoh sebelum mengajak, sehingga anak-anak kita segan pada diri kita. Oh, ayahku sudah pakai pakaian sholat. Oh, ayahku sudah berwudu. Oh, aku masih main, berarti aku harus cepat mengganti pakaianku. Dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang menjelaskan bahwa Ibrahim adalah uswatun hasanah bagi umatnya, termasuk anak-anaknya. Dalam perkembangan psikologinya, anak cenderung meniru ataupun imitatif terhadap orang-orang sekitarnya, terhadap orang tuanya, terhadap teman sebayanya. Disinilah diperlukan keteladanan orang tua, baik soal keimanan, ketakwaan, ibadah, sikap maupun perilaku sehari-hari. Ismail memiliki sifat yang halim, lembut, yang santun dan sabar. Allah memujinya dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa ia akan memiliki anak yang sabar. Ternyata sifat itu dimiliki Ismail karena meneladani sifat ayahnya yang juga berkarakter halim. Allah memuji juga Ibrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ibrahim
sesungguhnya penyantun, kata Allah, lemah hati dan suka kembali kepada Allah. Sifat-sifat mulia yang dimiliki Ismail alaihissalam tentunya tidak lepas dari peran istrinya yang bernama Siti Hajar, dan Ibrahim sebagai orang tuanya yang memperhatikan pola makan putranya. Karena faktor makanan sangatlah menentukan karakter, sifat dan perilaku seseorang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Karena harta yang didapat akan menjadi sebuah rizki berbentuk makanan. Makanan akan menjadi darah daging. Apabila baik zatnya, makanannya, nasi, beras, telur, didapatkan dengan cara yang tak halal, maka hanya baik secara zatnya. Maka haruslah makanan itu baik secara zat dan cara mendapatkannya. Maka itu Al-Quran menyebutnya dengan halalan thayyiban. Asupan makanan yang dimakan oleh seseorang akan mempengaruhi perangai dan perilaku seorang tersebut. Istilah "you are what you eat" bukan sekedar istilah belaka, tapi memang apa yang Anda makan akan mewakili Anda sebenarnya. Efek yang ditimbulkan mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi akan dirasakan pada masa yang akan datang. Hal inilah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperhatikan makanan yang halal sebagaimana yang Allah perintahkan kepada ia. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah, disinilah peranan orang tua sangat penting untuk mendoakan dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah, seperti yang terdapat pada doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas sholihin." Tiap habis salat sempatkanlah kita mendoakan anak-anak kita, karena doa anak saleh adalah investasi terpanjang. Jikalau bukan anak kita, mungkin anak cucu kita. Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah memasuki umur tuanya, di mana beliau sangat merindukan kehadiran sang buah hati. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah sampai akhirnya Nabi Ibrahim diberikan anak sesuai dengan doanya. Kemudian anak itu bernama Ismail. Tak kala Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Seberapa besar ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Perintah itu adalah meninggalkan istrinya dan anaknya di antara lembah yang gersang tanpa pepohonan manapun. Padahal Nabi Ibrahim sangat menyayangi dan mencintai istri dan anaknya, namun rasa cintanya tidak mampu mengalahkan rasa cintanya kepada Allah. Ketika Siti Hajar bertanya kepada sang suami, "Wahai Nabiullah, mengapa engkau tinggalkan kami di tengah gersang seperti ini?" Nabiullah dengan tegar tak menjawab, terus berjalan. Pertanyaan kedua ditanyakan lagi oleh istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami dan anakmu di tengah lembah yang tak ada kehidupan?" Nabiullah tak menjawab. Pertanyaan ketiga diubah oleh sang ibunda, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami berdua di tengah lembah yang gersang ini adalah perintah Allah Tuhan kita?" "Iya." Maka Ibrahim pun pergi tanpa banyak bicara. Siti Hajar dan Ismail pun ridho terhadap ketetapan yang Allah tetapkan. Maka sesungguhnya ujian terberat bagi seorang laki-laki itu bukan harta, bukan jabatan, tetapi ketika jabatan diotak-atik oleh sang istri, abang dapat pemasukan berapa? Saya tak dapat apa-apa sebagai istri abang. Maka hati-hati. Godaan seorang suami terbesar adalah pasangannya sendiri. Aduka li akhika, musuh kamu adalah saudara kamu sendiri. Musuh terbesar bagi seorang ibu apa? Musuh terbesar bagi seorang ibu adalah anak. Ketika anak menangis, kadang ibu tinggalkan sholat. Ketika anak menangis, kadang ibu batalkan sholat. Maka hati-hatilah, kalau kita salah mendidik, maka pisau itulah yang akan menggores tangan kita sendiri. Hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, di saat perbekalan dibawa oleh Siti Hajar habis, maka Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar berusaha mencari ke sana kemari namun tidak menemukan air. Bahkan Siti Hajar melakukan dari kecil di antara bukit Sofa dan Marwa untuk mendapatkan air. Namun itu hanyalah bayangan fata morgana yang berbentuk layaknya air.
Sebanyak 7 kali Siti Hajar berjalan dan berlari kecil di antara 2 bukit tersebut, namun tetap saja tidak menemukan air. Atas izin Allah, karena hentakan kaki Ismail yang sedang menangis disebabkan kehausan, akhirnya keluarlah air dari tanah. Padahal di situ tidak mungkin kalau tanpa izin Allah, karena Siti Hajar dan Ismail berada di antara lembah yang gersang tanpa pepohonan. Dari sinilah air ini dinamakan dengan mata air Zam-Zam, yang artinya terpancarlah. Sehingga para pedagang yang sedang berdagang sering berhenti untuk mengambil air. Maka seiring waktu tempat itu menjadi sumber kehidupan. Dari sinilah awal dari perjalanan ibadah haji, dan air tersebut menjadi sumber kehidupan dan bukti Safa dan Marwah sebagai salah satu rukun haji, yaitu sa'i, yang dulunya hanya lembah yang gersang namun sekarang menjadi kota yang dirahmati Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Tidak sampai segitu saja, rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah diuji lagi ketika anaknya Ismail sudah mampu memberi manfaat kepadanya. Nabi Ibrahim bermimpi berulang kali bahwasannya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mimpi Nabi adalah salah satu wujud dari turunnya wahyu. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ketika Ismail berada dalam usia yang sudah mampu berusaha dengannya, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." "Fanzur madza tara," kata Nabi Ibrahim, "maka kasihlah aku pendapat. Bagaimana pendapatmu?" Dialog yang dibangun oleh seorang ayah kepada anaknya. Padahal ayah bisa saja langsung mengikat kakinya sembelih tanpa berkata-kata, apalagi itu perintah Allah. Tapi Ibrahim yang bijaksana membangun komunikasi. Maka ketika anak salah, cara menegurnya, "Nak, kamu salah, bukan seperti itu." Tapi tegurlah dengan sebuah pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu jika engkau tidak memakai sandal ketika keluar rumah?" Maka dari situlah kita akan melihat bagaimana karakter anak kita. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, wahai ayahku yang kucintai, perintahkanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya Ismail dan meminta pendapat kepadanya dengan tegas. Dan rasa takwa Ismail menjawab, "Lakukanlah wahai ayah, dan kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini merupakan ujian yang sangat besar, karena ujian yang dihadapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah ujian keikhlasan dan kesabaran. Kenapa? Karena yang ia korbankan adalah anak yang soleh, yang sudah bertahun-tahun ditunggu kehadirannya. Namun ketika sampai pada umurnya, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dengan rasa cinta yang besar kepada Allah, Nabi Ibrahim membawa putranya menuju ke satu tempat untuk menyembelihnya. Ketika di dalam perjalanan, Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan, namun Nabi Ibrahim tetap takwa menjalankan perintah Allah. 3 kali Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan, 3 kali pula Nabi Ibrahim melawannya dengan melemparinya dengan batu. Dari sinilah rukun haji dimulai untuk melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Ketika sampai di tempat penyembelihan, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tak melihatnya. Sebab kalau ayah melihatnya nanti akan merasa kasihan. Lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah dan kasihlah ke ibu sebagai kenang-kenangan. Jika ia merindukanku, maka sampaikanlah salamku kepada ibu agar dia tetap sabar. Asahlah pisau setajam mungkin agar penyembelihan berjalan singkat.
sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Dan jangan pernah ceritakan bagaimana ayah mengikatku, menyembelihku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, maka janganlah terlampau jauh memperhatikannya. Nanti ayah akan bersedih. Maka ini ucapan-ucapan Ismail kepada ayahnya dengan haru biru, memberi pesan kepada ayahnya untuk tegar dan kuat. Ketika permintaan Ismail sudah dipenuhi, maka dibaringkanlah Ismail di atas pelipisnya. Saat pisau hendak digorokkan di leher Ismail, seraya pisau itu tumpul dan tidak bisa memotong lehernya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba beberapa kali, namun tetap sama hasilnya. Maka datang firman Allah, sungguh engkau membenarkan mimpi itu, kata Allah, untuk menyembelih anakmu sebagai suatu ujian. Dan setelah nyata kesabaran, keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk merasakan ibadah tersebut, Allah berikan kita syariat dengan syariat kurban. Allah menggantinya pula dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Peristiwa ini diisyaratkan dengan kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Ingatlah ketika kita berkurban, bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari yang memberi kurban. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Dari peristiwa inilah kita diajarkan begitu pentingnya memiliki seorang suami yang soleh sehingga melahirkan anak yang soleh. Juga begitu besar pengorbanan Ibrahim dari segi keikhlasan, kesabaran dan ketaatan yang dapat kita ambil. Marilah kita lihat Nabi Ibrahim tidak merasa bahwa kalau tidak ada saya maka tidak akan ada rukun haji. Padahal perjuangan beliau begitu besar, ujian dari masyarakatnya ketika ia mendakwahi rajanya, ketika mau dibakar, dan diuji pula dengan ujian saat ia belum memiliki anak. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berharap, berusaha dan berdoa agar pemimpin-pemimpin kita, kepala keluarga kita, dari besar sampai ke limit yang paling kecil, memiliki sifat ikhlas, sabar, taat, dan mementingkan, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bi halalika wa qamalika zaidil ibadik wa astaghfirullahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala bi sayyidina Rasulillahi ma'in. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته